مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terkadang manusia sekarang itu lupa akan kodratnya dia diciptakan itu untuk apa. Qala Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan di dalam Al-Quran, sebagian manusia itu disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Kal an'am, seperti hewan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, inna syarran nasi man tarakahun nasu atqa'u fahsyihi. Seburuk-buruknya manusia adalah yang ditinggalkan oleh manusia lain karena sebab keburukan perilakunya. Seperti halnya ada seorang yang candu dengan narkoba lalu dia melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Karena ketika manusia telah berbuat jahat, maka kejahatannya itu lebih jahat daripada makhluk apapun. Bahkan para malaikat pun mengkhawatirkan ketika penciptaannya manusia adalah salah satunya ini. Disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yashfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia sedangkan manusia itu tidaklah berbuat keburukan ataupun menumpahkan darah atau pembunuhan tanpa sebab yang syar'i? Oleh karena itu, supaya kita menjadi manusia sebagai hamba terbaik di hadapan Allah, maka kita harus mengenal manusia terbaik seperti apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya hakikat manusia itu tidak dinilai daripada zahirnya, tidak dinilai daripada keindahan cantiknya, keindahan tampannya. Karena manusia itu mengalami fase perubahan di mana umurnya semakin bertambah, maka akan berubah fisiknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada kalian itu zahir kalian, tidak melihat kepada kalian itu keindahan, cantik dan tampannya kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada kalian adalah hati kalian, adalah jiwa kalian, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, serta pada ucapan para ulama bahwasanya jiwa manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah syahwat, dan yang ketiga adalah ghadab atau emosi. Yang mana ketika 3 hal tersebut dilatih secara baik, dilatih untuk mengarah kepada hal yang positif, maka akan melahirkan saripati akal yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu ulil albab, orang yang memiliki saripati akal, yang mana telah tertulis di dalam Al-Quran ada 16 ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat terpuji. Lalu yang 16 ini dirangkum di dalam kajian ini menjadi 4 bagian. Seorang akan mendapat derajat ulil albab apabila seorang tersebut telah mengkokohkan 4 pilar ini. Apa 4 pilar itu? Yang pertama adalah takwa, yang mana kita ketahui bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki akal yang cerdas. Ittaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu berupa pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang bertakwa itu mempelajari tentang satu hal yang bermanfaat, maka Allah akan memberikan kelebihan kepada dirinya untuk cepat faham akan ilmu tersebut. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang hidupnya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang gak mau takwa, dia Allah biarkan hidupnya, kemana dia berjalan, kemana dia tersesat, dan kemana dia hancur. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika seseorang yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk berada dalam jalan kebaikan, maka mau 1000 orang pun, mau 1.000.000 orang pun mengajak dia kepada jalan keburukan,
dia tidak akan terbawa oleh itu, karena telah Allah tetapkan berada di jalan yang baik. Dan sebaliknya, ketika seseorang telah dibiarkan hidupnya oleh Allah, maka mau 1000, sejuta apapun dan sebanyak apapun orang mengajak dia kepada kebaikan, maka tidak akan terpengaruh karena sudah Allah biarkan. Kedua adalah tazakkur. Apabila kita ingin mencapai derajat ulil albab yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita itu harus menerapkan di dalam hidup kita adalah memperbanyak zikir, memperbanyak tazakkur, yang mana zikir yang disebutkan di sini bukan hanya zikir lisan saja, akan tetapi zikir hati dan zikir perbuatan. Maka orang-orang yang telah mengasah dirinya itu untuk terus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah ciri-ciri orang ulil albab yang telah disebutkan di dalam 9 ayat di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya apa? Waliyadzakkaru ulul albab, innama yadzakkaru ulul albab, dzikra li ulil albab. Dan orang-orang yang mempunyai ulul albab atau saripati ilmu adalah mereka yang memperbanyak zikir. Bahkan disebutkan di dalam Quran surah Toha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang dia berpaling daripada zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak bahagia. Sehingga ketika di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Ya Rasulullah, apakah ada satu amalan yang ketika aku mengamalkannya itu bisa mewakilkan daripada seluruh syariat ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, La yazalu lisanuka rabban, janganlah berhenti lisanmu untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada i'tibar atau mengambil pelajaran, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka ketika kita bertafakur, kita berpikir atas kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah ini, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah husnul ittiba, yaitu disebutkan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsanah, adalah mereka yang mendengarkan lalu mengikuti hal yang paling baik di antaranya, adalah mereka yang diberi petunjuk oleh Allah serta mereka yang mempunyai ulil albab atau akal yang sehat. Mungkin dari video kajian tersebut hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri serta untuk diri teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.